Servis berkala untuk motor Matic injeksi. Nah, di sini kita bersihkan untuk bagian throttle bodinya supaya kerak-kerak di bagian manifold di bagian throttle bodinya itu bersih kembali dan performa pun semakin meningkat. Nah, di sini untuk motor Scoopy Ring 12 sama aja dengan motor Beat yang lainnya ya. Nah, kita buka menggunakan kunci 8 antara manifold dan throttle bodinya. Kemudian bagian injektor kita bersihkan juga, kita lepas menggunakan kunci 10. Nah, bisa kita lihat sendiri di bagian manifoldnya itu kotor banget. Kemudian untuk melepas bagian sensor EICP kita lepas menggunakan kunci bintang T25. Kemudian di bagian sensor TPS sama menggunakan kunci bintang T25. Tinggal kita lepas aja semua bagian komponennya. Kemudian untuk o-ring ya, karetnya jangan sampai disiram pakai bensin ataupun pakai cleaner, nantinya mekar ya, jadi pisahkan. Kemudian baut idle untuk setelan stasioner kita lepas ya menggunakan obeng plus. Sediakan wadah yang baru. Kemudian kita gunakan injektor cleaner ya ataupun karburator cleaner. Kalau pakai bensin itu nggak bakalan rontok untuk kerak-kerak yang kotornya. Kalau pakai cleaner bisa kita lihat sendiri langsung rontok ya seketika tuh. Langsung bersih ya teman-teman, tanpa menggunakan kompresor juga. Kalau pakai cleaner itu sudah mendorong ya. Jadi nggak perlu pakai angin. Kalau pakai bensin nggak bakalan rontok seperti ini. Nah, semua lubang-lubang venturinya, kemudian di bagian katup butterfly-nya kita bersihkan dari semua kerak-keraknya ya teman-teman, supaya begitu bersih. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan servis seperti ini rutinitas ataupun berkala ya, itu diusahakan setiap 10.000 km, jangan terlalu keseringan ya, cukup minimal 10.000 km, maksimal 15.000 km untuk membersihkan bagian throttle bodinya ya teman-teman. Kemudian untuk CVT setiap 5.000 km cek ya. Kemudian untuk infus injeksi juga setiap 10.000 sampai dengan 15.000 km, jangan terlalu keseringan. Oke, kemudian bagian injektor kita lepaskan seperti ini ya. Nah, kita bersihkan karena banyak kotoran-kotoran ya di situ. Nah, cara penyemprotannya seperti ini. Kemudian lubang-lubangnya kita semprot juga, semuanya kita bersihkan ya. Kemudian setelah itu bagian sensor ICP, nah ada per, kemudian ada semacam plunger ya, kita bersihkan. Untuk sensor TPS ICP jangan disemprot dari soketnya ya, cukup luarnya saja, yang kotor-kotornya saja. Kemudian ini baut idle kita bersihkan karena banyak kotoran di situ ya, supaya stasioner itu stabil. Kemudian tinggal kita pasangkan ulang ya, pasangkan o-ring kemudian baut 8-nya ya. Nah, cara pembongkaran ataupun cara pemasangan, jadi kunci T-nya kita tahan, yang kita putar itu throttle bodinya supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah untuk mengencangkan ataupun untuk mengendorkannya. Nah, seperti ini saya injak kuncinya, putar throttle bodinya secukupnya saja, nggak perlu kekencangan. Nah, setelah itu tinggal kita cek gasnya ya, udah membalik dengan sempurna. Kemudian tinggal kita pasang sensor ICP ya. Ada per, kerucut, ada plunger, jangan sampai terbalik ya. Kemudian pasang o-ring karena sebelum-sebelumnya ada pemasangan yang terbalik, itu entah kenapa ya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai terbalik pemasangan pernya. Oke, kemudian untuk bautnya kita kencangkan secukupnya aja langsung ya. Bautnya beda ya dengan sensor TPS. Kalau baut ICP itu ada semacam knob ataupun pin ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang sensor TPS, pasangkan dulu o-ringnya di bagian sini supaya tidak terjadi melipat ya. Untuk o-ringnya tinggal kita paskan, sesuaikan, kemudian tinggal kita dorong, paskan aja lubangnya. Setelah pas baru tinggal kita kencangkan. Apabila teman-teman menemukan kasus bautnya keras, teman-teman pukul aja dulu ya, pukul bautnya pakai obeng ketok. Mau pakai obeng ketok, mau pakai kunci T itu nggak apa-apa. Setelah diketok baru bisa dibuka. Oke, kemudian pasang baut idle stasionernya, ada per ya. Nah, kita putar secukupnya aja, nanti kita setel setelah terpasang. Kemudian pasang o-ring injektor, tinggal kita masukkan lagi. Kemudian tinggal kita pasangkan, langsung kita kencangkan ya menggunakan bautnya. Baut 10.
Nah setelah itu langsung saya proses pemasangan ya teman-teman. Tinggal kita masukkan lagi untuk soket-soket TPS ya, ICP, injektor, kemudian kabel gas kita kencengin menggunakan kunci 12. Nah setelah itu di sini teman saya lagi proses pemasangan ya di bagian CVT karena udah melakukan servis. Nah kita cek semua komponen roller slider. Nah di sini udah mengakali slider yang oblak, kemudian servis debu-debunya ya, jadi dibersihkan. Untuk kampas ganda jangan dicuci menggunakan bensin, cukup komponen lainnya saja yang kita bersihkan menggunakan bensin. Oke, untuk proses servis CVT di sini sudah selesai ya, karena untuk servis CVT udah banyak di tutorial sebelumnya. Nah setelah itu tinggal kita proses infus ya, untuk membersihkan bagian ruang bakar, klep, dan manifold. Nah kita bersihkan dulu di bagian water pumpnya, jangan ada debu-debu. Setelah bersih tinggal kita lepas selangnya menggunakan obeng min. Tinggal kita angkat aja ke atas di warna yang biru ya. Kemudian kita masukkan selang infusannya ya. Kemudian untuk takarannya di sini saya menggunakan 50 ya untuk cleanernya ya teman-teman, pembersih. Tinggal kita masukkan lagi aja. Nah untuk ini teman-teman harus ke bengkel ya, karena harus menggunakan kompresor. Nah setelah itu tinggal kita masukkan, usahakan semuanya steril ya, tidak ada kotoran-kotoran, dibersihkan dulu semuanya. Tinggal kita tutup, tinggal kita pasangkan selang dari kompresor ya yang menuju infusannya. Nah usahakan tekanannya berada di 40 psi, jangan sampai lebih. Tinggal lepas aja untuk soket full pump. Kemudian tinggal kunci kontak on dan hidupkan. Kurang lebih ini motor hidup 10 menit ya, 10 menit lebih tergantung ya. Pokoknya 10 menit lebih, diamin aja. Nah, nanti juga kalau habis mati sendiri ya teman-teman. Setelah itu, setelah mati baru kita proses perakitan. Nah, dan untuk stasionernya ini udah stabil, udah saya setel ya teman-teman. Nah oke, setelah mati tinggal off kan saja, kita lepas dari kompresornya. Kemudian dari selang infusannya tinggal kita lepas, kita gunakan obeng min. Nah setelah lepas tinggal kita masukkan, dan untuk tekanan full pumpnya ini masih normal, berada di 44 psi ya. Oke, tinggal kunci kontak on kurang lebih 3 kali ya. Kemudian starter. Nah prosesnya pun sudah selesai, tinggal kita pemasangan bagian jok dan lain-lainnya ya. Oke, jadi begitulah untuk tutorialnya. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman pemula semuanya dan bermanfaat.